Ya guys, kita sudah melihat kondisi saat ini mengenai persoalan kasus yang dihadapi oleh Pak Mulyono. Saya kira semakin kesini semakin terdesak. Dan itu artinya Pak Mulyono sudah mendekati jeruji besi. Dan sekarang Joko Widodo juga masih dibiayai pensiun 30 juta per bulan. Dan juga dibiayai segala macam kebutuhannya. Tetapi permintaan rakyat yang sangat minimal, yang sudah seharusnya seorang pemimpin republik yang pernah memimpin 10 tahun, itu menunjukkan ijazahnya. Kalau ini terjadi di negara demokrasi maju, maka Joko Widodo seharusnya sudah sepantasnya di penjara. Sudah sepantasnya dia wajib dan seharusnya menunjukkan ijazahnya yang dipakai dia sebagai untuk mencalonkan diri sebagai presiden sejak tahun 2004 sampai 2024. Ya. Oleh karena itu kami mendesak di sidang CLS ini seharusnya ya, inilah tempat yang paling bermartabat bagi Joko Widodo untuk mengaku sesungguh-sesungguhnya. Sesungguh-sungguhnya sebenar-benarnya. Apakah Anda lulus sarjana bodoh dari UGM? Apakah Anda hanya berhenti di sarjana muda tahun 83? Atau Anda hanya drop out di 2 tahun pertama di Fakultas Kehutanan UGM? Sesuai dengan 2 tahun registrasi yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada konversi yang lalu, di mana bisa kita perhatikan juga bahwa transkrip nilai dari Joko Widodo itu kosong. Ya, tulisan tangan itu tidak baku, yang seharusnya ditulis pakai mesin ketik, di stempel basah, tanda tangan otoritas dekan dan pembantu dekan. Inilah ironis dari sebuah bangsa. Kita memiliki pemimpin yang sudah 10 tahun mengaku sebagai insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM, dibiayai hidupnya, dikasih fasilitas rumah untuk pensiun sebesar 204 miliar, walaupun itu bertentangan dengan Perpres nomor 81 tahun 2004 yang seharusnya maksimal 20 miliar. Ini harusnya KPK harus mengusut ini secara tuntas. Kenapa Joko Widodo menerima 204 miliar uang rakyat? Dan kami temukan di sana tidak ada pelangkat. Padahal uang itu adalah uang rakyat, uang APBN, harusnya ditulis proyek sekian miliar. Ya. Tetapi kontraktornya di sana tertutup. Berarti uangnya belum tentu cuma 204 miliar. Bisa saja itu lebih. Itu uang rakyat itu loh. Keringat rakyat, keringat kita juga. Oleh karena itu, udahlah Pak Jokowi, hentikan ini. Ya, tarik mundur itu putramu, ya, Wapres Gibran. Ya, kalau nggak mau dimaksudkan mundur, karena anak Anda juga, Gibran, tidak pernah lulus SMA, tidak pernah punya ijazah SMA, seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf huruf L. Syarat minimal adalah lulus SMA. Dan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo maupun Wapres adalah surat keterangan penyetaraan ijazah yang tidak apple to apple, yang abal-abal dari Ditjen Dikdasmen. Makanya kita ya menuduh ada 3 lembaga negara yang berkomplot, bermufakat jahat untuk memuluskan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024 yang lalu, yaitu KPU dengan menerbitkan peraturan KPU nomor 19/2023 pasal 8 ayat 3, juga Ditjen Dikdasmen yang mengeluarkan surat keterangan penyetaraan, dan terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat minimal 40 tahun. Oleh karena itu Pak Jokowi, sudahi kegaduhan ini. Anda jangan pura-pura miskin. Tampilan Anda boleh kelihatan sok miskin, padahal harta Anda setidaknya minimum itu 204 miliar dari hasil keringat rakyat. Keringat kami juga itu. Harusnya Anda berani jujur. Ada 3 pilihan, apakah sarjana penuh, apakah sarjana muda tahun 83, atau Anda drop out di tahun kedua di Fakultas Kehutanan UGM. Ya, kalau rakyat ini menunggu semakin lama, semakin Anda tidak berani menampilkan ijazah Anda dan hanya berani kepada para termul, para relawan Jokowi, maka sebenarnya kesimpulan itu sudah diambil oleh rakyat bahwa Anda tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, dan bahwa ijazah palsu dari sarjana UGM Anda pakai sebagai calon pemimpin tertinggi Republik ini. Yang ini foto Jokowi waktu masih muda. Dia menggunakan kacamata. Makanya foto di ijazah menggunakan kacamata. Dan di saat Jokowi menikah, didampingi oleh Jokowi. Dan termul di saat melihat video ini pasti bingung. Setelah selesai jadi linglung. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya Pak Jokowi itu dan Gibran harus dihukum seberat-beratnya, ya, karena dengan sengaja merusak hukum di Indonesia. Ya, jelas mereka telah membohongi Indonesia selama 10 tahun menjabat. Pak Jokowi ini ya teman-teman, dia memalsukan ijazahnya yang sebenar-benarnya. Jadi mereka berharap supaya segera diadili dengan kejujuran Pak Jokowi ini agar Indonesia tidak selalu ngawur dan tidak selalu ribet. Ya, kalau hukum di Indonesia tegak, sudah sepantasnya Jokowi diseret ke pengadilan. Ya, maju terus Bang Rismon. Jadi mantap Pak Presiden yang merusak
mawar para mantan presiden tidak layak mendapatkan pensiun dari negara. Ya, liatin dong ijazahnya, katanya mau dibawa ke dalam sidang, tapi kenapa udah sidang berkali-kali malah ngumpet sejak di MK bermasalah, sebaiknya mundur saja deh. Jadi teman-teman, usir saja dari Solo, merusak citra dan nama baik Solo yang selama merabat abad terkebal dengan keramahan, kebaikan dan semua nilai positif. Semua citra menjadi rusak karena keluarga Mulyono. Ya, jadi para koruptor kelas kakap bikin malu orang Solo, usir aja kalau dari kota Solo, malu-maluin masyarakat. Ya, gaspol bang, geruduk rumahnya, malu aku jadi orang Solo, bekas presiden kok pembohong besar. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan maju terus warga Solo yang cerdas, adili Jokowi dan anak-anak menantu dan kroni-kroninya. Ya, buktikan dong ijazah aslinya ke publik. Jangan gak punya ijazah, makanya susah dibuktikan di pengadilan. Ya, kasihan warga Solo yang baik ikut jadi korban akibat satu keluarga yang tidak mau jujur dan penuh kebohongan. Ya, yang jujur yang benar akan berkah hidupnya di dunia dan akhirat. Sebaliknya yang berbohong, apabila makan uang negara yang rakyat awal akhiran terkelomati, perutnya akan menggelumbung sebesar perut kerbau. Ya, yang mau punya anak sadar segera bertobat. Mumpung masa hidup, salam otak waras. Jadi teman-teman, bagiku Rismon CS adalah pahlawan kebenaran, dijamin digital ini. Berjuanglah terus sampai selesai masalah ini. Ya, jadi rakyat Solo selama ini ditipu oleh Jokowi, jangan diam Solo dikotori oleh keluarga Jokowi. Ya, kalau dinalar mendekati kebenaran juga Bang Rismon ya. Di foto Jokowi nikah ditemani Jokowi, uang pensiun dan rumah seharga 200 miliar dari kita rakyat. Tapi kenapa Jokowi nggak mau menjawab pertanyaan rakyat? Datang ke pengadilan bawa ijazahnya biar selesai. Unek-unek rakyat semua jadi Jokowi sumber kegaduhan. Ya, kami mendukung para pejuang kebenaran untuk berjuang menegakkan keadilan di negara Republik Indonesia sampai tuntas. Ya teman-teman, mereka sangat mengharapkan semoga masalah atau tentang pemalsuan ijazah Jokowi ini bisa selesai dengan cepat, karena bikin rakyat gaduh ya teman-teman. Nah, berikan kemudahan pada para pejuang kebenaran atau bukalah tabir kebohongan Jokowi dan keluarganya. Sekarang rakyat Indonesia sementara nggak usah nuntut ke Jokowi soal ijazahnya, yang kita nuntut masalah korupsinya saja. Nanti otomatis pasti darinya juga ke ijazahnya gitu. Ya, jadi si Samsul udah wapres terbaik dari wapres-wapres yang lain. Ketika disurvei, yang puas kinerja wapres cuma hanya 2% dan diprediksi yang memilih puas-puas tidak lain adil. Ya, jadi teman-teman, sungguh ironis seorang bekas pemimpin tertinggi di negeri ini justru mendapatkan pahlawan keras di tempat asal dan keadilannya sendiri. Ya, jadi maju terus lawan tukang bohong yang gak tahu malu. Salut Bang Rismon. Dan ya, maju terus pahlawanku RRT, pantang mundur, rawe-rawe rantas, malang-malang, putang kebenaran tidak akan terkalahkan pada waktunya, akan hancur berkemping-kemping. Jadi pasti suatu saat kebohongan itu akan terungkap. Sekalipun kamu menyembunyikan dengan sedalam-dalamnya, pasti suatu saat akan terungkap di depan rakyat teman-teman. Jadi maju terus Bang Rismon, kami mendukung abang dan kawan-kawannya. Ya, saat Jokowi untuk kebal hukum, 1 anaknya jadi wapres dengan menghalalkan segala cara, 2 polisi miliknya, 3 geng Solo dan termo-termonya dan lain-lain. Ya, wahai kawan-kawanku para rakyat, Mbak Budiman, siapa yang bisa mempidanakan Jokowi kalau membelahnya ada halah Presiden Prabowo? Kita sepertinya capek-capek saja. Ya, lebih cepat lebih baik untuk ketenangan bangsa ya teman-teman.
Seumur hidup NKRI, presiden yang terburuk adalah Jokowi, PKI, serta antek-anteknya. Jadi ayo masyarakat Solo, kita dukung yang benar dan kita katakan yang salah adalah salah. Tidak benar jika kita mendukung yang salah, masing-masing punya pikiran yang sehat. Ya, Jokowi seharusnya dipenjara di hukuman berlapis 17.000 tahun. Ya, jadi teman-teman, harapan semoga kesadaran masyarakat teruslah meningkat untuk mengungkapkan ijazah palsu Jokowi dan Gibran. Jadi bukan cuman orang Solo, saya bukan orang Solo aja jengkel sama Mulyono, geng Mulyono. Lebih tepatnya bukan orang Solo karena nggak mungkin juga orang Solo sama macam Jokowi. Ya, ayo aparat hukum sigap bertindak. Tangkap Jokowi, jangan sampai keduluan rakyat yang lakukan pengadilan. Bahaya, ayo aparat hukum jangan tidur saja. Ya, mantap. Ayo orang Solo bersatu, adili si Jokowi, makzulkan si Gibran yang telah menyusahkan rakyat. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini bahwasanya adili dan rampas aset hasil korupsinya kembalikan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya, rakyat mendukungmu Bang Rismon. Memang Jokowi dan kelangnya itu sudah bermasyhur. Kalau dia itu tukang bohong, tipu-tipu, maka sudah layak untuk ditangkap oleh masyarakat. Ya, zaman si Jokowi koruptor dibiarkan, mereka lelah di triliunan, gajinya dinaikkan, rakyat juga dinaikkan pajak. Ya, sejarah bangsa akan dibuat gelap oleh penguasa bila ijazahnya tidak asli diperlihatkan. Jadi ini saatnya warga Solo mendapatkan respek lagi dari warga daerah lainnya dengan bantu adili keluarga Jokowi. Jadi Bapak Rismon, manusia setengah dewa, layak mendapat gelar pahlawan nasional.